Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Lovita Syahrani dan bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Tririswana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori perkembangan bahasa Chomsky. Nah, teori ini sangatlah penting dalam memahami bagaimana anak-anak dapat belajar bahasa dengan cepat dan alami loh. Dalam pemaparan ini, kita akan menjelaskan inti dari teori Chomsky. Selamat menonton! Pernah nggak sih kamu mikir kenapa kita bisa ngomong, bikin kalimat baru, bahkan nanya sesuatu tanpa diajari secara langsung? Ternyata semua itu bisa dijelaskan lewat teori dari tokoh linguistik terkenal yaitu Noam Chomsky. Ia lahir di Philadelphia tahun 1928. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ketertarikan Chomsky pada linguistik dipupuk oleh ayahnya, seorang profesor di bidang tersebut. Chomsky bersekolah di sekolah inovatif. Pada usia 16 tahun, Chomsky mendaftar di University of Pennsylvania. Meskipun awalnya tidak tertarik dan ingin keluar setelah 2 tahun, ia memperoleh undangan dari ahli bahasa Zelig Harris yang kemudian memberinya kesempatan untuk mengajar di program pascasarjana. Lulus dari University of Pennsylvania dengan gelar BA dan PhD yang kemudian mengikuti program unik di Harvard yang memberinya kebebasan intelektual. Kemudian ia mencoba menggabungkan linguistik dan matematika untuk menciptakan teori baru tentang bahasa. Teorinya ini tidak langsung diterima oleh universitas-universitas tradisional. Tidak berhenti di situ saja, kemudian ia diterima bekerja di Massachusetts Institute of Technology sejak tahun 1955. Ia memperkenalkan 2 jenis struktur bahasa, yaitu deep structure, merupakan aturan dan kemampuan internal dalam membentuk kalimat, dan surface structure, yaitu bentuk kalimat yang diucapkan. Ia menekankan bahwa proses belajar semantik lebih penting daripada struktur kalimat. Faktor biologis dan perkembangan otak anak sangat berperan penting dalam penguasaan bahasa. Teorinya memberikan dampak yang sangat besar. Ia menginspirasi banyak perspektif baru dalam studi struktur bahasa. Chomsky diakui sebagai salah satu pemikir terbesar di abad ini. Ia menerima banyak gelar doktor kehormatan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar dari teori bahasa Chomsky. Dulu, banyak yang percaya bahwa anak kecil belajar bahasa cuma dari meniru dan juga menghafal, seperti burung beo. Tapi, seorang ahli bahasa bernama Noam Chomsky mengatakan bahwa manusia bisa membuat kalimat baru yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Misalnya, seorang ayah mengatakan kucing itu duduk di sofa, kemudian anak kecil itu di lain waktu mengatakan anjing itu duduk di sofa. Loh, diajarin siapa? Nggak ada, anak kecil itu bisa menciptakan sendiri, keren bukan? Menurut Chomsky, kita punya aturan tata bahasa bawaan di otak loh, kayak software grammar otomatis, yang ngasih tahu kita mana kalimat yang oke dan mana kalimat yang aneh. Misalnya, anak kecil bisa ubah kucing itu mencakar laki-laki itu menjadi apakah kucing itu mencakar laki-laki itu? Padahal nggak pernah diajarin loh, artinya dia ngerti struktur, bukan cuma hafalan. Ini merupakan innate constraints. Menurut Chomsky, ada 2 lapisan dalam kalimat, yaitu struktur dalam merupakan makna dasarnya dan struktur permukaan merupakan kalimat yang muncul setelah transformasi. Misalnya, yaitu Fahri memakan apel itu, bisa diubah menjadi kalimat pasif, apel itu dimakan oleh Fahri. Kemudian juga dapat diubah menjadi kalimat interrogatif,
Apakah Fahri memakan apel itu? Wah, keren bukan? Dan semuanya itu terjadi otomatis di otak kita tanpa harus diajarin satu persatu. Jadi, kita belajar bahasa bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena otak kita emang udah disiapin buat itu. Kemampuan bicara kita bukan cuma soal hafalan, tetapi karena otak kita punya aturan bawaan yang luar biasa. Terima kasih, Chomsky. Tahapan perkembangan bahasa menurut Noam Chomsky. Seorang ahli linguistik termuka yang memperkenalkan konsep Language Acquisition Device, sebuah kemampuan bawaan manusia untuk memperoleh bahasa. Konsep utama Chomsky. Menurut Chomsky, setiap anak memiliki perangkat bawaan untuk mempelajari bahasa. Mereka tidak perlu diajarkan secara langsung, cukup dengan mendengar bahasa, anak-anak bisa menguasainya. Ini bukan semata soal kecerdasan, melainkan kemampuan alami yang dimiliki setiap manusia. Tahap pertama, yaitu pralinguistik, usia 0-1 tahun. Di tahap ini, bayi mulai mengeluarkan suara seperti menangis, cooing, dan babbling. Mereka belum berbicara tetapi mulai peka terhadap nada suara dan membedakan suara orang terdekat. Tahap kedua yaitu satu kata, usia 1-1,5 tahun. Anak mulai memasuki tahap di mana mereka mulai mengucapkan satu kata tunggal yang bermakna, seperti mama atau susu. Ini disebut fase holofrastik, karena satu kata bisa mewakili seluruh ide atau kebutuhan. Tahap ketiga yaitu dua kata, usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Anak mulai menggabungkan dua kata untuk menyampaikan pesan. Misalnya, anak berbicara, "Mama pergi." Ini menandakan mereka mulai memahami bagaimana kata-kata dapat digabungkan untuk menciptakan makna yang lebih koheren. Tahap keempat yaitu kalimat pendek, usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai mempelajari kalimat yang lebih panjang, sekitar 3-4 kata. Anak sudah mulai memakai kata ganti, kata kerja, dan struktur kalimat dasar meskipun tata bahasanya belum sempurna. Tahap kelima yaitu kalimat kompleks, usia 3-5 tahun. Anak mulai menggunakan tata bahasa dengan lebih tepat, dan menyusun kalimat yang lebih panjang dan kompleks pada usia ini. Anak mulai memakai konjungsi, memahami tenses, dan bisa menyusun kalimat dengan maksud yang jelas. Contohnya seperti, anak meminta izin untuk bermain kepada orang tuanya. Tahap ke-6 yaitu kompetensi lengkap, usia 5 tahun ke atas. Di tahap ini, anak sudah mahir berbahasa dalam berbagai konteks, di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Mereka memahami struktur kalimat yang lebih rumit dan bisa menyampaikan ide dengan jelas. Chomsky berpendapat bahwa perkembangan bahasa adalah proses alami dan terstruktur. Meski lingkungan sosial penting, Chomsky menekankan bahwa kemampuan internal setiap anaklah yang menjadi pendorong utama. Dengan language acquisition device, anak mampu menyerap dan menggunakan bahasa tanpa instruksi langsung. Implikasi teori perkembangan bahasa Noam Chomsky. Dasar teori Chomsky. Teori Chomsky menyatakan bahwa setiap anak sudah memiliki kemampuan alami untuk belajar bahasa. Mereka tidak perlu diajarkan secara langsung, cukup dengan mendengar bahasa di lingkungan sekitarnya. Ini disebut universal grammar, yaitu struktur dasar bahasa yang sama yang dimiliki semua manusia sejak lahir. Implikasi dalam pendidikan bahasa. Chomsky mengubah cara kita memahami pengajaran bahasa. Daripada menekankan pada hafalan dan aturan tata bahasa, pendekatan yang lebih disarankan adalah menciptakan lingkungan kaya bahasa. Artinya, anak-anak perlu mendengar bahasa yang benar dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua dianjurkan untuk berbicara menggunakan bahasa yang benar secara gramatikal. Anak yang sering mendengar cerita, membaca buku, dan berinteraksi dengan berbagai penutur akan memiliki keterampilan bahasa yang lebih baik. Pembelajaran bahasa kedua. Universal grammar juga berlaku saat belajar bahasa kedua. Belajar dengan cara alami, mendengar, memahami, lalu berbicara.
lebih efektif daripada hanya mempelajari tata bahasa. Implikasi dalam pengasuhan anak. Meskipun anak punya kemampuan bawaan untuk berbahasa, lingkungan tetap penting. Orang tua perlu menggunakan bahasa yang bervariasi dalam kehidupan sehari-hari, serta membaca buku bersama anak sejak dini. Ini akan memperkaya kosakata dan struktur kalimat anak. Pendekatan tambahan. Beberapa pendekatan seperti tiruan yang diperluas, di mana orang tua memperkaya ucapan anak, bisa membantu meningkatkan interaksi. Misalnya, anak berbicara, "Ini dia," orang tua menanggapinya, "Ya, itu dia mobilnya." Namun, belum ada bukti kuat bahwa metode ini mempercepat perkembangan tata bahasa secara signifikan. Kritik dan tantangan terhadap teori Noam Chomsky. Yang pertama, kritik dari perspektif evolusioner. Poin A, kurangnya bukti genetik. Chomsky menyatakan bahasa bersifat genetik. Namun, belum ada bukti konkret tentang gen atau kombinasi gen yang memunculkan bahasa kompleks. Poin B, masalah seleksi alam. Bahasa diklaim tidak melalui seleksi alam. Namun, argumen Chomsky bahwa bahasa tidak berkembang untuk komunikasi dianggap tidak jelas dan tidak mendalam. Poin C, tidak sesuai dengan anatomi. Klaim bahwa bahasa bawaan sejak lahir tidak didukung oleh fakta anatomi. Manusia justru pandai menghubungkan suara dengan makna, dan argumen Chomsky soal otak juga dikritik. Poin D, pengabaian peran budaya. Aspek sosial dan budaya dalam perkembangan bahasa dianggap terlalu dikesampingkan. Poin E, menolak adaptasi manusia. Chomsky terlalu menekankan genetika, sehingga mengabaikan kemampuan manusia untuk menyesuaikan dan menciptakan bahasa baru. Yang kedua, kritik dari aliran behaviorisme. Bahasa sebagai hasil belajar dan interaksi. Menurut Skinner dan kaum behavioris, bahasa bukanlah bawaan tapi dipelajari lewat kebiasaan dan interaksi dengan lingkungan. Anak belajar bahasa melalui pembelajaran penguatan dan pengulangan kata yang diasosiasikan. Yang ketiga, kritik dari perspektif linguistik struktural dan transformasional. Poin A, kritik terhadap Saussure. Chomsky mengkritik pandangan Saussure mengenai struktur bahasa yang dimasukkan ke dalam penuturan individu, bukan sistem. Poin B, tata bahasa universal disederhanakan. Gagasan Chomsky tentang tata bahasa universal dinilai terlalu menyederhanakan keragaman bahasa di dunia. Poin C, kurangnya perhatian pada perubahan bahasa. Ia dianggap terlalu fokus pada aspek tetap dari bahasa dan mengabaikan proses transformasi bahasa dalam kehidupan nyata. Poin D, pandangan tradisional. Konsep bahasa sebagai cermin pikiran dianggap kuno oleh pemikiran postmodernisme. Poin E, mengabaikan keberagaman bahasa nyata. Karena terlalu fokus pada aturan umum yang tetap, gaya bahasa, metafora, dan variasi penggunaan bahasa tidak cukup diperhatikan. Poin F, bahasa tidak terjadi begitu saja. Bahasa bukan sekedar pertumbuhan biologis, tetapi juga hasil budaya dan aktivitas berpikir manusia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.